Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih pas nulis skripsi atau tesis, terus sampai di bab metodologi, rasanya langsung stuck dan cemas? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal kupas tuntas bab ini, kita bikin jadi jauh lebih gampang dan jelas. Pokoknya, santai aja. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Kalau kamu pernah mandangin halaman kosong, terus mikir, ini mulainya gimana ya? Kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Bagian metodologi ini emang kelihatannya paling serem, paling rumit. Padahal sebenarnya logikanya tuh jelas banget. Dan kita bakal bedah bareng-bareng sekarang. Gini deh, cara paling gampang buat ngertiin metodologi itu, coba bayangin ini kayak resep masakan. Iya, resep. Sebuah resep yang super detail. Tujuannya apa? Supaya siapapun, dimanapun, bisa ngikutin langkah-langkah yang kamu tulis, dan ini kuncinya, dapat hasil yang sama persis kayak kamu. Oke, siap buat masak? Ini dia nih langkah-langkah kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas soal resep penelitian itu sendiri, kenapa ini penting. Terus, kita lanjut ke memilih pendekatan, menyiapkan latar penelitiannya, lalu gimana caranya mengumpulkan bahan-bahan alias data, dan terakhir tentu aja menganalisis hasilnya. Yuk kita mulai? Jadi, kenapa sih bagian ini penting banget? Kenapa metodologi ini bisa dibilang krusial? Ini tuh bukan cuma formalitas ya, bukan cuma buat menu-menuhin halaman. Ini adalah tulang punggung dari seluruh penelitian kamu. Disinilah kredibilitas dan ketelitian kerja kamu dipertaruhkan. Metodologi yang bagus itu intinya ngejelasin 3 hal penting ini. Pertama, dia ngasih gambaran teknis dan prosedural, jadi orang tahu persis gimana cara kamu kerja. Kedua, ini yang paling penting, metodologi menjamin penelitian kamu bisa direplikasi dan divalidasi sama orang lain. Ini bukti kalau hasil kamu bukan kebetulan. Dan ketiga, ini nunjukin kalau metode yang kamu pilih itu emang udah paling pas buat ngejawab tujuan penelitian kamu. Semuanya jadi jelas, transparan, dan objektif. Oke, langkah pertama dalam nyusun resep kita adalah nentuin jenis masakannya. Maksudnya apa? Ya, kita harus putusin dulu penelitian ini mau pakai pendekatan apa. Apakah kuantitatif yang main sama angka, kualitatif yang main sama makna, atau malah campuran keduanya. Ini fondasi banget loh. Nah, di bagian ini kamu harus spesifik banget. Jangan cuma bilang, penelitian saya kuantitatif. Titik. Nggak bisa gitu. Kamu harus jelasin juga kuantitatif yang kayak gimana. Apa itu eksperimen, survei, atau mungkin studi kasus, harus detail. Biar lebih kebayang, kita langsung lihat contohnya aja. Nah, coba lihat kalimat ini. Jelas banget kan? Nggak bertele-tele, dia langsung sebut pendekatannya kuantitatif, metodenya eksperimen semu, itu artinya dia nguji sesuatu ke kelompok yang udah ada, bukan yang dipilih acak, dan tujuannya juga spesifik banget. Mau lihat pengaruh media video ke kemampuan nulis puisi. Clear, nggak ada ruang buat interpretasi lain. Oke, pendekatan udah kita tentuin. Sekarang, kita siapin dapurnya. Maksudnya, ya kita harus jelasin konteks penelitiannya. Di mana penelitian ini dilakuin, kapan, dan yang nggak kalah penting, siapa aja yang terlibat. Mungkin kelihatannya sepele ya, cuma nulis tempat dan waktu kayak gini. Tapi ini penting banget. Kalimat ini langsung ngasih batasan atau ruang lingkup penelitian kamu. Jadi pembaca langsung tahu, oh, data ini relevan buat konteks waktu dan tempat ini. Nah, sekarang kita ngomongin partisipan. Ada 2 istilah penting di sini. Populasi dan sampel. Gampangnya gini, populasi itu ibarat semua ikan yang ada di satu kolam besar. Kamu kan tidak mungkin neliti semua ikan itu kan? Jadi kamu ambil beberapa ikan sebagai perwakilan. Nah, perwakilan itulah yang disebut sampel. Di contoh penelitian yang kita bahas, sampelnya ada 60 mahasiswa. Angka ini harus disebutin dengan jelas. Kenapa? Karena ini bukan cuma angka biasa. Ini nunjukin seberapa besar skala penelitian kamu dan seberapa fokus studi yang kamu lakukan. Dan lihat deh, yang penting itu bukan cuma jumlahnya, tapi cara milihnya. Di sini disebut purposive sampling. Artinya, sampelnya itu dipilih dengan sengaja, ada tujuannya, nggak asal-asalan atau acak. Kenapa mereka pilih mahasiswa apresiasi sastra? Ya karena mereka yang paling relevan buat penelitian tentang nulis puisi. Ini nunjukin kalau ada strategi yang dipikirin matang-matang. Oke, resep udah ada, dapur udah siap. Sekarang waktunya kita ngumpulin bahan-bahannya. Tentu aja, yang kita maksud di sini adalah data. Pertanyaannya, gimana persisnya cara kamu ngumpulin data ini? Di bagian ini, kamu harus ngejelasin soal alat dan prosedur yang kamu pakai. Apa kamu pakai angket? Atau mungkin tes, wawancara, observasi? Semuanya harus dirinci di sini. Tujuannya supaya pembaca benar-benar tahu persis gimana kamu dapat semua informasi itu. Coba perhatiin contoh ini. Mereka nggak cuma bilang pakai angket dan tes. Ada kalimat kunci di situ. Validitas instrumen diuji. Ini penting banget.
Artinya, sebelum alat itu dipakai, mereka mastiin dulu kalau angket dan tesnya itu benar-benar akurat, benar-benar ngukur apa yang emang mau diukur. Ini yang bikin penelitiannya jadi bisa dipercaya. Semua bahan udah kekumpul. Nah sekarang, bagian terakhir dan paling seru. Kita masak semua bahan itu. Maksudnya, kita analisis datanya buat nemuin jawaban dari pertanyaan penelitian kita di awal. Nah, cara analisisnya ini bakal beda banget, tergantung jenis datanya. Kalau datanya kuantitatif alias angka-angka, ya kita pakainya alat statistik. Contohnya di sini pakai UGT, pakai software SPSS buat ngukur ada perbedaan signifikan atau enggak. Tapi kalau datanya kualitatif, kayak hasil wawancara, prosesnya beda. Kita reduksi data, artinya kita ringkas, lalu kita sajikan datanya biar gampang dibaca, baru deh kita tarik kesimpulan. Apapun metodenya, intinya satu, harus dijelasin secara spesifik. Jadi, pada akhirnya, inilah intinya. Metodologi yang jelas itu bukan cuma soal ngikutin aturan, tapi soal ngebangun kepercayaan. Ini adalah bukti kalau penelitian kamu itu kokoh, bisa dipercaya, dan jadi kontribusi yang berarti. Ingat kan analogi resep tadi? Ya, resep yang jelas pasti akan menghasilkan masakan yang enak dan bisa dipercaya sama semua orang. Jadi, lain kali kamu nulis bagian metodologi, coba tanyain ini ke diri sendiri. Apakah metodologi yang aku tulis ini cukup jelas buat diulang sama orang lain? Bisa nggak ya peneliti lain baca tulisan aku, ngikutin langkah-langkahnya persis, dan dapat hasil yang kurang lebih sama? Kalau jawabannya iya, selamat, berarti kamu sudah berhasil menulis metodologi yang hebat.